Halo, halo. Bagaimana? Tadi agak nge-lag ya. Kok keterangannya masih demonologi? Hah. Sebentar ya. Stiker. Ya. Bagaimana? Apakah sudah oke? Nggak nge-lag lagi? Siap, mantap. Sambil menunggu teman-temanmu kembali. Ya, nggak tahu kenapa lag ya. Kayaknya dari jaringan sih kali ini. Kan biasanya dari HP itu yang lag. Ini kayaknya dari jaringan. Kan kedua HP Mimin nge-lag tadi. Berarti jaringannya. Biasanya kalau cuman HP yang dipakai untuk live ini doang yang nge-lag. Sementara HP monitornya nggak nge-lag. Nah berarti dari HP-nya. Ini tadi dua-duanya nge-lag. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya, adakah di antara teman-teman yang ingat Santo dan Santa Celi? Ya. Salah satunya Santo Tarsisius ya. Ini sebenarnya hendak membuktikan bahwa jangan anggap remeh juga iman seorang anak-anak. Ya. Ditemukan beberapa di antara mereka bahkan Santo dan Santa ya. Bahkan rela mati untuk Yesus. Itu luar biasa. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan 1309. Persiapan untuk penguatan, itu maksudnya persiapan untuk krismah ya, harus diarahkan sekian supaya mengantarkan warga Kristen ke suatu kesatuan yang lebih erat dengan Kristus, ke suatu kemesraan yang lebih hidup dengan Roh Kudus, dengan perbuatannya, dengan anugerahnya, dan dengan dorongannya, ini maksudnya Tuhan ya, supaya ia dapat menanggung lebih baik kewajiban hidup Kristen yang sifatnya apostolik. Nah, jadi memang dididik untuk dewasa, untuk mereka yang dipersiapkan untuk menerima sakramen Krisma ini. Dewasa secara spiritual, secara iman, di mana kedua hal ini tentu akan membangkitkan dewasa juga secara mental, fisik ya. Karena itu, katekese penguatan harus berupaya membangkitkan pengertian tentang keanggotaan dalam gereja Yesus Kristus, baik gereja universal maupun gereja lokal. Yang terakhir ini bertanggung jawab khusus dalam persiapan untuk penguatan. Nah, maksudnya juga pemahamannya tentang gereja, pemahamannya tentang tubuh Kristus harus diperteguh, diperkuat. Nah, hai Mimin, hai juga Kristen apa Katolik? Ini Min, ini Kristen Katolik. Amin, amin. Oke, sekarang apa arti gereja menurut teman-teman semua? Apa arti gereja menurut teman-teman semua? Sebentar ya, Mimin mau tarik stikernya dulu ke bawah. Caranya gimana? Oh, nggak bisa ya, susah. Ya, itu bisa dibaca ya, di atasnya Katekismus Gereja Katolik di stikernya. Ya.
Gereja adalah sekumpulan orang beriman yang bersatu jadi tubuh Kristus Yesus. Yes, ada lagi? Musinya kurang besar ya, minta tambah lagi ya. Oke. Oke, baik. Ya, gereja juga selain yang disebutkan oleh Mbak Sisil ini, kita panggil Mbak Sisil aja ya, karena favorit pensil. Tapi Min nggak tahu nih cowok atau cewek. Panggil Sisil aja kan, namanya favorit pensil ya. Tambah lagi, gereja adalah tubuh mistik Kristus. Artinya apa? Gereja itu tidak terpisah. Ketika kita hidup di dunia ini, maupun sudah meninggal nanti, kita tetaplah merupakan tubuh mistik Kristus. Dikatakan apa? Bahkan maut pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, karena Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuh-tubuhnya, maut pun tidak bisa memisahkan kita. Ya, Yohanes 11:25 mengatakan apa? Di dalam Kristus tidak ada orang yang binasa, tidak ada orang yang meninggoy. Kita semua tetap hidup dan tetap saling bantu-membantu. Ya, bersama gereja yang sudah jaya di surga, gereja yang masih hidup di dunia yang sedang berjuang, dan gereja yang menderita di api penyucian. Ya, baik. 13:10 ya. Untuk menerima penguatan atau sakramen Krisma, orang harus berada dalam suasana rahmat. Karena itu, dihimbau supaya menerima sakramen tobat terlebih dahulu sehingga dibersihkan sebelum menerima anugerah Roh Kudus. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kita mesti bertobat dulu untuk menerima karunia Roh Kudus. Ingat, rahmat-rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita adalah cuma-cuma, gratis, bukan karena usaha kita. Nah, tapi ada satu yang bisa kita usahakan. Apa itu? Bertobat. Gak ada yang lain. Kita gak punya jasa apapun untuk Tuhan. Segala kebaikan kita begitu hambar, begitu tawar, begitu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan apa? Bahkan niat baik aja, pikiran baik aja itu hasil kerja Roh Kudus loh. Nah, ayo, sekarang apa jasamu di hadapan Tuhan? Gak ada. Ya, tapi yang paling bisa kamu usahakan adalah sadar diri bahwa kita ini orang berdosa. Tahu diri bahwa kita ini orang berdosa. Sehingga kita harus bertobat. Gitu, ya. Untuk bisa menerima atau untuk layak menerima karunia-karunia yang daripadanya. Begitulah. Kita mau dilayakkan karena pertobatan kita. Ya. Di samping itu, doa yang intensif juga harus mempersiapkan orang untuk menerima kekuatan dan rahmat Roh Kudus dengan kerelaan batin. Nah, jadi kita juga mesti berdoa secara intensif katanya. Jadi secara sungguh-sungguh. Karena Krisma bukan main-main ya, karena kita akan dipakai sebagai pelayan Tuhan ya. Kita akan menerima kekuatan dan menerima rahmat Roh Kudus. Jadi kita juga mesti lapang, mesti lempeng, mesti rela batinnya. Tidak boleh ada paksaan di situ, tidak boleh ada kewajiban di situ ya. Tapi benar-benar pilihan kita sendiri ya. Oke, baik. Ada di sini di antara teman-teman yang sudah Krisma tapi dipaksa ikut Krisma? Ayo tunjuk tangan. Butir berikutnya 13:11. Sangat dianjurkan bahwa yang menerima Krisma atau penguatan sama seperti waktu pembaptisan, menerima bantuan rohani dari seorang wali. Nah, jadi ini baik kalau ada pendampingnya. Ya, kalau ada walinya, kalau ada bapak atau ibu rohaninya, ini baik. Sama seperti pembaptisan, Krisma juga membutuhkan seorang wali ya. Untuk menjelaskan kesatuan dari kedua sakramen ini, maka dianjurkan agar wali baptis sekaligus juga menjadi wali Krisma atau wali penguatan. Nah, ini baik. Wali tersebut nantinya
jadinya bisa mengetahui sudah sampai di mana perkembangan rohani daripada anak yang diberikan kepadanya untuk dibimbing atau dibina. Ya. Juga adalah baik sebenarnya kalau kita punya satu orang pembimbing rohani, ya, yang orangnya itu-itu aja, kita nggak ganti-ganti maksudnya. Itu baik. Atau kalau kita punya bapak pengakuan, ya, yang mau dijadikan pembimbing rohani, ya, itu lebih baik lagi. Sehingga kita ngaku dosa juga sama dia, sekalian kita konseling dan minta dibimbing sama dia. Jadi dia pada akhirnya nanti mengetahui sudah sampai di tingkat mana perkembangan rohani kita. Jadi ini sebenarnya baik ya. Di sini sudah ada beberapa dari kalian yang punya pembimbing rohani? Ya, tidak hanya harus pastor, tidak mesti suster, tidak mesti pendeta, tidak mesti seorang hierarki lah begitu. Tetapi juga boleh ya ibu rohani, bapak rohani atau kakak rohani, ya itu juga baik. Yang tentu lebih dewasa dari kita secara rohani sehingga kita bisa curhat juga di situ, begitu maksudnya ya. Kecuali kalau ada hal yang lebih serius ya, yang sampai lebih mendalam seperti misalnya ada hubungannya dengan setan dan sebagainya, nah itu boleh cari yang bukan hanya sekedar pembimbing rohani tapi juga yang ngerti tentang doa pelepasan, pengusiran setan, begitulah ya. Min, aku di pertesan namanya naik CD ya namanya. Oke. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pemberi penguatan. Nah, sampailah kita pada poin pemberi penguatan 13-12. Min, malam banget. Ya, tadi mulainya sudah jam 10.16 kok. Terus kita keputus kena lag tadi ya. Keputus sempat 2-3 menit, sekarang nyambung lagi. Masih belum terlambat untuk beri. Gabriela, ngopi dulu Min. Iya, ngopi dulu. Minum air putih aja Min, kalau sudah semalam ini nggak berani ngopi, takut nggak bisa tidur. Oke. Ya ini memang materinya berat teman-teman. Sudahlah, yang namanya katekismus itu berat sekali. Tambah lagi yang kita bahas tidak menarik sama sekali, itu krisma. Karena jarang disentuh ya. Jadi ini yang perjuangan juga, bukan hanya dari kalian, juga dari Mimin ya. Ya, tapi bagaimanapun ini tetap harus kita selesaikan karena 7 sakramen harus kita bahas semua ya. Baptis mungkin lebih akrab di telinga kalian dan lebih familiar, tapi krisma mungkin agak begitu kurang karena memang mirip-mirip sebenarnya dengan rahmat baptis. Bedanya sebenarnya hanya melengkapi dan menyempurnakan, menguatkan dan menambahkan karunia-karunia Roh Kudus, intinya begitulah. Oke. 12:33. Pemberi penguatan yang sebenarnya adalah uskup. Nah, jadi uskup ini yang memiliki rahmat apostolik. Ya, kita semua tahu yang namanya apostolik itu rahmat turun-temurun dari para rasul ya. Nah, dialah yang menyalurkan rahmat krisma tersebut ya. Jadi pemberi krisma kalau di dalam gereja Latin hanya boleh uskup, tidak boleh pastor ya. Sementara di gereja Ritus Timur boleh pastor, tetapi mirionnya ya, mirionnya tulisannya M-Y-R-I-O-N seperti Elia Miron itu. Mironnya harus yang sudah diberkati oleh uskup. Di timur biasanya imam yang membaptis langsung memberikan penguatan dalam upacara yang satu dan sama. Nah ini dia, di Ritus Timur pembaptisan langsung krisma ya. Tetapi imam tersebut melaksanakan ini dengan krisma kudus yang diberkati oleh patriark atau uskup, yang menandakan kesatuan gereja, yang ikatannya diperkuat oleh sakramen penguatan. Nah, jadi kenapa mesti uskup dalam krisma? Karena uskup itu melambangkan kesatuan gereja. Sementara memang yang mau ditekankan di dalam krisma adalah kesatuan antara umatnya dengan uskupnya di seluruh dunia, sehingga menjadi kesadaran tentang kehidupan menggerejanya itu mau dimaksimalkan di sini, begitu.
Gereja Latin juga mengikuti susunan ini dalam pembaptisan orang dewasa, atau juga kalau seorang yang dibaptis dalam persekutuan Kristen lain dan belum menerima sakramen penguatan secara sah, diterima secara penuh dalam persekutuan dengan gereja. Nah, jadi kalau gereja Katolik tetap uskup, nggak mau imam yang diwakilkan, begitulah. 13. Dalam ritus Latin, uskuplah pemberi penguatan yang biasa. Jadi kalian sudah tahu ya, kalau Mimin menyebut pemberi penguatan yang dimaksudnya adalah krisma ya. Walaupun uskup karena alasan-alasan berat dapat memberi wewenang kepada para imam supaya menerimakan penguatan ya. Jadi walaupun uskup karena alasan-alasan berat tertentu ya, dapat saja sebenarnya memberi wewenang kepada para pastor agar menerimakan sakramen krisma. Namun sesuai dengan arti sakramen, kalau ia sendirilah yang memberikannya, begitu. Sebab justru dengan alasan ini maka upacara penguatan dipisahkan dari upacara pembaptisan. Nah, jadi memang dispesialkan. Para uskup adalah pengganti para rasul, dan dalam status itu mereka telah menerima sakramen tahbisan secara penuh. Jadi kalau mereka sendiri yang memberikan penguatan, maka dinyatakan dengan tepat bahwa ia mengikat penerimanya lebih erat dengan gereja dan dengan asal-usul apostoliknya dan dengan perutusannya sebagai saksi Kristus. Nah, ini jadi menekankan nilai apostoliknya ya. Jadi fungsi uskup di sini menekankan nilai apostoliknya. Karena uskup adalah statusnya tahbisannya hierarkinya, uskup itu hierarki di dalam gereja paling tinggi ya. Paus juga itu uskup ya. Jadi setelah uskup baru imam di dalam susunan hierarki. Jadi Paus itu tidak lebih tinggi daripada uskup yang lain. Paus itu juga uskup, tapi dia adalah uskup Roma yang jadi ketua kelas saja, begitulah ya. Tapi dia tidak lebih tinggi daripada jabatannya, sama, tetap uskup ya, begitu. Kalau mereka sendiri memberikan penguatan, oh ini sudah ya. Ya. Kalau seorang warga Kristen, 13:14. Kalau seorang warga Kristen berada dalam bahaya maut, setiap imam boleh memberikan penguatan kepadanya. Nah, ini berlaku seperti baptis ya. Dalam keadaan darurat, misalnya bahaya maut, baik itu perang maupun bencana alam atau bahkan tenggelam gitu kan. Maka warga Kristen, maka setiap imam boleh memberikan penguatan kepadanya. Jadi boleh, yang harusnya uskup sekarang boleh imam dalam keadaan darurat. Nah, ini sedikit berbeda dengan baptis. Kalau baptis ya, bahkan orang yang belum beriman Kristen pun kalau dia punya niat baik dan dia mengetahui, dikatakan kan kemarin kita udah belajar sakramen baptis ya, bahkan seorang yang belum menerima sakramen baptis pun kalau dia setidaknya dia mengetahui fungsi sakramen baptis, mungkin dia memang orang yang katakumen juga, maksudnya begitu, bisa membaptis temannya, intinya begitu. Ya, tapi kalau krisma nggak bisa, paling minimal imam, maksimal uskup. Imam pun hanya boleh dalam keadaan darurat, dikatakan di sini ya. Gereja menghendaki bahwa tidak seorang pun dari anak-anaknya, betapapun kecilnya, meninggalkan dunia ini tanpa disempurnakan oleh Roh Kudus dengan anugerah kepenuhan Kristus. Nah, jadi krisma ini disebut sebagai sebuah anugerah kepenuhan. Belum krisma, belum penuh anugerahnya, intinya begitulah ya. Salam dari Kubing Min, salam juga. Kenapa nggak menarik Min? Saya suka, puji Tuhan ya. Ya, krisma memang berat ini. Kita bahas ini ya. Mimin sendiri mengakui, puji Tuhan kalau menurut kalian menarik. Salam dari umat Kubing Min, salam juga ya. Tapi dulu saya krisma oleh Vigen ya. Vigen juga uskup bukan? Ya. Mantap itu ya. Atau wakil uskup ya, atau pastor yang jadi wakil uskup ya, kayak gitu ya. Ya, intinya kalau sudah ditugaskan uskup ya salah itu ya. Mungkin uskupnya berpikir itu sebuah keadaan darurat atau bagaimana ya. Begitulah.
Nah, sekarang kita mau lihat teks-teks singkat. Hore! Setelah teks-teks singkat ini berakhir pula pembahasan Krisma yang berat ini. Kita mau masuk kepada kesimpulan di sini. 13-15. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kamu tahu siapa orang Samaria? Apa mereka sebenarnya? Kenapa mereka dibenci oleh orang Yahudi? Ya, nah jadi pada waktu itu ketika orang Yahudi di dalam masa pembuangan oleh kerajaan Babel begitu ya. Nah di ratusan tahun kan dibuang dari tanah Kanaan tersebut karena pemberontakan, karena tidak setia kepada Allah, karena mereka kalah perang dan sebagainya begitulah, sehingga mereka harus bubar ya, atau diangkut Raja Babel dan sebagainya. Mereka sempat mengalami beberapa kali pembuangan. Nah, jadi orang Samaria ini sebenarnya orang Yahudi yang menikah, kawin campur dengan orang-orang lokal segitu di tempat mereka dibuang tersebut. Nah, jadi bagi orang Yahudi, orang Samaria ini enggak murni Yahudi lagi begitulah. Dan mereka pun turut menyembah dewa-dewanya pagan, yaitu suku yang mereka nikahi tersebut begitu, sehingga mereka dipandang remeh lah oleh orang Yahudi. Nah, dan tembok itu, tirai itu sudah Tuhan Yesus sendiri hancurkan. Tirainya sudah dibelah ya, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak lagi orang Samaria. Ketika kita mau dibaptis, semuanya adalah anak-anak Tuhan yang berhak untuk dibaptis. Nah, jadi kalau kita melihat setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Nah, kenapa? Padahal mereka sudah dibaptis loh. Karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Yesus. Jadi Bapa dan Roh Kudusnya belum masuk di situ. Ya, jadi baptisannya belum sah ini. Baptisnya benar, tapi belum sah, belum penuh. Karena hanya dibaptis dalam nama Yesus. Nah, ternyata pernah terjadi ya ini pada zaman di masa lalu, bahkan di zaman Kisah Para Rasul ya. Nah, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Siapa itu? Yaitu si Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang Samaria yang sebelumnya sudah dibaptis dalam nama Yesus itu. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, jadi pembaptisannya disempurnakan. Jadi sebelumnya dibaptis dalam nama Yesus saja. Ketika Petrus dan Yohanes datang, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Nah, tinggal ditambahkan dua pribadi itu, ya. Akhirnya menjadi sah. Oke. Baik. Kita lanjut pada poin berikutnya, 13-16. Penguatan menyempurnakan rahmat pembaptisan. Itu adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya mengakarkan kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah. Nah, ini menarik, kata mengakarkan. Kalian tahu nggak apa bahasa Latinnya kata akar ini? Kata akar ini bahasa Latinnya radix. Radix itu yang kemudian berkembang menjadi radikal. Begitu ya. Radikal itu artinya tidak selalu negatif, ya. Artinya kembali ke akar dengan pemahaman yang lebih menunjam ke dalam bumi, gitulah, mengakar. Gitu. Nah, jadi sakramen Krisma ini memberi Roh Kudus supaya mengakarkan kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah, menggabungkan kita lebih erat dengan Kristus, gitu ya. Jadi lebih kuat, lebih erat gitu. Memperkuat hubungan kita dengan gereja. Nah, karena yang memberikan sakramen Krisma adalah uskup, jadi nilai apostolik gerejanya semakin full atau penuh.
membuat kita mengambil bagian yang lebih banyak dalam perutusannya. Kita juga diberdaya gunakan di dalam pelayanan, di dalam bukan lagi sekedar ambil bagian di dalam tritugas Kristus, tetapi kita aktif ya sebagai imam, nabi dan raja, dan membantu kita supaya memberi kesaksian iman Kristen dengan perkataan dan perbuatan. Nah, jadi bukan hanya berkata atau teriak-teriak Tuhan, Tuhan, tetapi mulut dan perbuatannya berbeda. Bukan hanya bilang, aduh Tuhan itu baik ya, aduh Tuhan itu luar biasa ya, aku mau bersyukur senantiasa, korupsi. Gitu. Jadi tidak berkesesuaian antara pikiran dan atau perkataan dengan perbuatan ya. Begitu. Oke, jadi orang Katolik harus, atau orang Kristen harus berkesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ya. Ya, kita semua tahu ya, dalam hidup di dunia ini kita semua tentu berjuang ya. Maksudnya walaupun kita sudah dibaptis, walaupun kita sudah krisma, perjuangan itu tidak lantas selesai. Tetapi setiap hari kita harus menjawab iya terhadap Tuhan. Perjuangan itu setiap hari, teman-teman. Kecuali kalau ketika dibaptis kamu langsung pada saat itu juga meninggoy, langsung masuk surga itu bulat-bulat. Ya, karena pada waktu itu dihapuskan dua dosa, dosa asal dan dosa pribadi sampai di titik itu, sampai di hari itu. Besoknya mulai lagi dengan dosa yang baru. Dosa asalnya sudah hapus karena rahmat baptis, tapi dosa pribadi masih tetap mengikuti. Nah, rahmat baptis, rahmat krisma memampukan kita untuk lebih mudah bekerja sama dengan rahmat dalam mengatasi kedagingan dan kelemahan-kelemahan manusia, begitu ya. Radix David, haleluya. Ya, apa itu? Akar Daud ya, haleluya. Radix Yese, radix Isai, akar Isai atau tunggul Isai mereka bilang, ya. 13:17. Seperti pembaptisan, penguatan juga mengukir satu tanda rohani, satu materai yang tidak terhapus di dalam jiwa orang Kristen. Karena itu, orang hanya menerima sakramen itu satu kali saja. Ya, jadi sama seperti baptis, sama seperti krisma, itu satu kali saja. Cukup, tidak perlu diulang. Nah, 13:18. Di timur, maksudnya di gereja timur, penguatan langsung diberikan sesudah pembaptisan, menyusul keikutsertaannya dalam Ekaristi. Satu tradisi yang menonjolkan kesatuan dari ketiga sakramen inisiasi Kristen. Nah, jadi di dalam gereja timur atau ritus timur ini menjadi satu tradisi bahwa begitu dibaptis langsung krisma, langsung Ekaristi, begitu ya. Atau langsung komuni pertama, begitulah. Di dalam gereja Latin, orang baru menerima penguatan kalau sudah mencapai usia yang dianggap sudah dapat berpikir rasional, sudah bisa membedakan, sudah bisa memilah-milah, begitunya. Nah, biasanya upacara itu dikhususkan untuk uskup, untuk menandaskan bahwa sakramen ini memperkuat hubungan dengan gereja. Nah, jadi lebih mengerti tentang bedanya ya. Adapun teks-teks singkat ini sekedar mau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas saja. 13:19. Seorang penerima penguatan atau krisma yang telah mencapai usia yang dapat berpikir rasional harus mengakui iman, berada dalam suasana rahmat. Nah, suasana rahmat itu artinya apa? Jadi dalam keadaan tidak berdosa. Bukan berarti suci sempurna, enggak. Paling enggak pada saat itu dia tidak melakukan dosa-dosa yang venial. Dosa venial itu dosa-dosa yang mendatangkan maut, begitulah. Terus mempunyai maksud menerima penguatan dan harus siap menanggung tugasnya sebagai murid dan saksi Kristus dalam persekutuan gereja dan dalam dunia. Jadi ini ya. Jadi ini sebuah pilihan dan juga kerelaan. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dipilihkan dari orang lain, hanya harus dari diri sendiri. 13:20. Ritus hakiki dari penguatan ialah bahwa yang dibaptis diurapi dengan krisma kudus pada dahi. Kalau di timur diurapi juga bagian-bagian tubuh yang lain. Tadi kita sudah lihat ya, di dahi, di mana lagi, di perut, di mana tadi, banyak deh, lupa sudah. Saking banyaknya gitu.
Sementara itu, nah, kalau di gereja Latin cuma di dahi ya. Sementara itu pemberi meletakkan tangan di atasnya dan dalam ritus Roma berkata semoga dimaterai oleh anugerah Allah, yaitu Roh Kudus. Sementara dalam ritus Bizantin, materai anugerah Roh Kudus. Ya. 13:21. Sampai di bawah tidak? Nah, kita naikin deh. Teman-teman dari paroki atau dari gereja mana saja ini, komen-komen di bawah ya. Jikalau upacara penguatan dirayakan terpisah dari pembaptisan, maka hubungan dengan pembaptisan antara lain dinyatakan dengan pembaharuan janji-janji pembaptisan. Nah, jadi untuk krisma yang dipisah dengan baptis yang bisa terjadi di gereja Ritus Latin atau Roma, ya. Biasanya sebelum krisma ada pembaharuan janji baptis juga untuk mengingatkan kembali tentang pembaptisan kita. Nah, kemarin kita lihat siapa itu yang baru masuk Katolik itu, dari ayahnya yang dulunya ayahnya agama Katolik, ibunya nggak tahu, Yahudi mungkin, tapi nggak tahu Yahudi atau enggak ya, si Shia LaBeouf, aktornya Transformer itu. Jadi dia tumbuh waktu kecil memang dia Katolik, tapi udah besar dia memilih agnostik dan ateis begitulah. Nah, ketika akhirnya dia memerankan Padre Pio dan harus tinggal di biara, karena namanya seni peran ya, itu kan pingin mematangkan wataknya. Jadi biasanya orang yang profesional sekali itu sampai tinggal di tempat-tempat di mana dia bisa mengasah, dia punya ekspresi, dia punya penjiwaan, dia punya peran wataknya. Jadi dia pergi ke biara, tinggal ikut aturan hidup membiara. Dia jam 4 bangun gitu kan, tidur jam 9 malam tuh, bukan jam 4, nggak usah, jam 2 bangun, jam 4 bangun, kemudian makan pagi kemudian misa dan sebagainya ya. Setelah doa hening atau meditasi jam 6 misa, selesai misa makan pagi, udah itu baru belajar atau studi, dia ikutin semua gitu. Hari-hari seperti itu, nanti kerja, kemudian udah studi kerja sampai jam 12 makan siang, terus istirahat mungkin 1-2 jam, untuk kemudian jam 3 mulai doa lagi. Begitulah hari-hari dia ikutin terus sampai dia mengenal sosok Padre Pio, dan akhirnya dia merasa tenggelam di dalam sebuah rasa rohani yang bagi dia begitu menyentuh ya. Dia merasa kok ada ya, salah satu komentarnya yang terkenal dia bilang gini, kok ada ya manusia yang seperti mereka ini bisa begitu tenggelam dalam kasih Tuhan, sehingga hidup mereka terpusat hanya untuk Tuhan saja. Dan begitu hidup bersama mereka, saya merasakan ternyata dunia yang saya alami selama ini begitu kecil. Ada sebuah kuasa yang lebih besar daripada saya sendiri, dan itu sedang menatap saya. Nah, itu menyentuh juga. Dia mengatakan seperti itu. Pada akhirnya dia masuk Katolik, dan nggak lama setelah itu krisma. Jadi jaraknya cuma berapa bulan kalau nggak salah ya. Mungkin kalian lebih tahu. Setelah Katolik nggak berapa lama dia langsung krisma begitu. Uskup Bern kalau nggak salah yang menerimakan sakramen krisma kepada dia. Jadi Uskup Bern ini terkenal ya di media sosial, di Facebook maupun di Instagram. Boleh kamu cari juga tuh IG-nya, Bishop Bern, BARRON kalau nggak salah, lupa deh. Ya. Min, apakah krisma sama dengan konsekrasi? Enggak, beda. Kalau konsekrasi itu para pastor itu mentransubstansiasi hosti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Ya, ketika mereka berkata inilah tubuhku, inilah darahku, dan sebagainya, begitulah singkatnya. Nah, kalau krisma itu sakramen ya, sakramen yang lain lagi, itu untuk meneguhkan dan menguatkan sakramen baptis gitu. Oke, sampai di mana kita tadi? 13:21. Oh, sudah ya ini ya. Nah, ini ya. Penerimaan penguatan dalam perayaan Ekaristi turut membantu memperjelas kesatuan dari sakramen-sakramen inisiasi Kristen. Nah, jadi dalam krisma itu juga ada, biasanya dalam misa ya, tentu ada Ekaristi juga. Oke.
terima kasih Min, masih belajar istilah-istilah dalam gereja Katolik. Iya, gak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Mimin juga sambil belajar nih. Jadi sebelum Mimin share di sini, Mimin belajar dulu, baca banyak-banyak dulu supaya nggak ngawur. Bahaya kalau ngawur, bahaya besar, bahaya yang sampai berefek kepada keselamatan jiwa. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan Krisma kita ya. Kita akan masuk ke sakramen Ekaristi, tapi singkat saja karena sebenarnya Mimin belum baca ini. Nanti kita baca sama-sama ya. Tapi masalahnya bahan Krismanya sudah habis. Kalau waktu kita masih setengah jam ya. Saya ngerasanya kalau kita akhiri ya, kecuali kalau ada yang mau tanya-tanya ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke sakramen Ekaristi. Nah, kalau ini mungkin lebih mengasihkan karena lebih umum ya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ini sakramen Ekaristi. Oke, baik. Kita lanjut saja sepertinya. Sepertinya kalian sudah mengerti semua. Atau bingung, atau terpesona, tersepona, atau terhura-hura, terpuyeng-puyeng ya. Oke. Kita masuk kepada sakramen Ekaristi. Sakramen pasti semua sudah tahu ya, artinya tanda kehadiran Allah atau sarana keselamatan Allah, itu sakramen. Ya. Nah, sekarang kita mau mendalami artikel 3 tentang sakramen Ekaristi atau Eucharist dalam bahasa Inggris. Butir 13:22. Ekaristi Kudus menyempurnakan inisiasi Kristen. Nah, oleh pembaptisan, orang diangkat ke martabat imamat rajawi dan oleh penguatan makin dijadikan serupa dengan Kristus. Nah, oleh Ekaristi, ia mengambil bagian dalam kurban Tuhan bersama seluruh jemaat. Nah, mantap. Ya, sebenarnya Ekaristi adalah puncak dari segala puncak sakramen, karena semua sakramen yang lain mengarah kepada Ekaristi. Ya. Oke. Kita lanjutkan 13:23. Kita ingat ya, pada waktu perjamuan terakhir pada malam Yesus diserahkan, penyelamat kita mengadakan kurban Ekaristi, tubuh dan darahnya. Dengan demikian, ia mengabadikan kurban salib untuk selamanya dan mempercayakan kepada gereja mempelainya yang terkasih kenangan wafat dan kebangkitannya, sakramen cinta kasih, lambang kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu, Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Sacrosanctum Concilium 47 ini salah satu dokumen gereja juga. Oke, sekarang kita masuk kepada Ekaristi, yang adalah sumber dan puncak kehidupan gereja. Kita naikin lagi ya. Oke, kita sama-sama baca, tapi mungkin sedikit lebih mudah lah ini bagi Mimin. Sebelumnya belum baca-baca pun mungkin masih bisa mengerti ya. Oke, coba kita belajar sama-sama ya. 13:24. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Nah, barusan tadi kita sebut ya, segala sakramen yang lain pun berpuncak di Ekaristi.
Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi Suci dan terarahkan kepadanya. Sebab dalam Ekaristi Suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Kristus sendiri, Paskah kita. Our Paschal. Min, saya yang kanan kepotong, Min misalnya. Oke deh, kurang geser. Sengaja sih Min buat begitu supaya ada yang komen. Kalau enggak kan kalian diam saja. Bercanda ya, padahal memang kepotong ya kepotong aja gitu. Oke. Terus dari Bri, saya tetap monitor Min walaupun diam 1000 puasa. Ayo Bri, kalau nggak mengerti di mana langsung tanya saja ya. Sayang kita melewatkan kesempatan ini ya. Karena mungkin kalau bahan katekisme sudah habis, mungkin bisa 3-4 tahun kali ya. Ini kita sudah mulainya sejak tahun lalu. Mungkin apa mimin ulang dari pertama lagi ya. Kayaknya memang begitu sih, lebih keren ya. Daripada kita bahas yang lain. Bahas yang lain mungkin di malam Jumat aja kali ya. Malam Jumat kalau buku eksorsisme atau demonologi udah habis, kita bisa ganti buku yang lain. Tapi kalau Minggu malam, kalau menurut mimin sih, kalau katekisme sudah habis, dia kan bisa 3-4 tahun mungkin baru habis. Kita mulai lagi dari awal. Gitu. Untuk adik-adik baru mungkin yang belum tapi mirip Alkitab juga kan. Alkitab walaupun kita sudah pernah baca, kalau kita baca ulang pun pasti ada perspektif baru kan begitu. Jadi menarik memang. Mungkin untuk minggu malam kita akan tetap stick di sini ya. Hal yang berubah-ubah mungkin di malam Jumat aja. Oke, baik. Karena dalam sekali kata Gereja Katolik atau KGK ini. Sampai di mana tadi? Oke. 1325. Dari Bri Gabriela, mau Min karena saya ketinggalan udah lebih dari setengah buku tebalnya. Iya. Iya benar, karena yang Mimin masukin ke dalam YouTube juga sudah di halaman berapa gitu, Mimin lupa, baru sadar. Sejak sebenarnya udah terlewatkan beberapa episode gitu. Ya oke deh, sip. Nanti kalau udah selesai kita ngulang lagi dari awal ya. Tunggu 2 atau 3 tahun lagi. Makanya beli bukunya, baca sendiri ya. Kalau ada yang nggak tahu bisa ditanyakan di sini. Kak, kenapa pelajaran ini nggak ada di gereja saya karismatik ya? Gereja mana, Cindy? Ya. Oke, kita lanjutkan. (1325) Keikutsertaan dalam kehidupan ilahi dan kesatuan umat Allah membuat gereja menjadi gereja. Jadi keduanya ditandai dengan penuh arti dan dihasilkan secara mengagumkan oleh Ekaristi. Jadi di situ ada keikutsertaan dalam kehidupan ilahi. Jadi kita diambil Tuhan, diangkat Tuhan untuk ambil bagian dalam kehidupan Tritunggalnya. Bagaimana Bapa mencintai Putra, Putra mencintai Bapa, bagaimana Bapa mencintai Roh Kudus, Roh Kudus mencintai Putra, Putra mencintai Roh Kudus dan sebagainya. Kebahagiaan itu mau dikomunikasikan kepada kita, anak-anaknya, ciptaannya, makhluk-makhluknya. Jadi kita diikutsertakan dalam kehidupan ilahi, itu maksud ya. Dan juga dalam kesatuan umat Allah. Sehingga dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita menjadi satu, menjadi umat Allah yang sama gitu. Keduanya ditandai dengan penuh arti dan dihasilkan secara mengagumkan oleh Ekaristi, begitu ya. Di dalamnya memuncak tindakan yang olehnya Allah telah menguduskan dunia di dalam Kristus. Demikian pula penghormatan yang manusia sampaikan kepada Kristus dan bersama Dia kepada Bapa dalam Roh Kudus. Nah, ini bisa ditemukan dalam kongregasi untuk ibadat atau Eucharisticum Mysterium. Oh, ini bahasanya luar biasa. Kalau ada yang mengerti, hebat. Ya, ini dalam sekali ini. Ya. Yang mengerti biarlah mengerti, yang tidak mengerti dibaca lagi. Sharon. Yang kalau gereja Protestan mungkin punya katekisme sendiri mungkin ya.
Coba aja ditanyain nanti kepada katekisnya, tenaga pengajarnya. Siapa tahu ada buku yang katekismus juga yang tidak kalah menariknya. Boleh juga dibaca itu ya. Oke, baik. (1326) Oleh perayaan Ekaristi, kita sudah menyatukan diri sekarang ini dengan liturgi surgawi. Wow, liturgi surgawi coy. Ya. Dan mengenyam lebih dahulu kehidupan abadi, di mana Allah akan menjadi semua untuk semua. Mungkin kalian ada yang pernah lihat tentang misa yang itu menarik sekali. Sebentar ya, mencari lagi ya di HP yang sebentar. Kita mau lihat apa ya? Mungkin di sini. Ini luar biasa loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam misa sebagaimana yang dilihat oleh orang kudus? Nah ini menarik. Nah ini mungkin kalian pernah lihat. Nanti cek di playlist Mimin yang berjudul Katolik Emas ya. Ini suara musik dari ini kita kecilin dulu deh. Kita lihat, kita fokus di film ini ya. Filmnya cuma 5 menit. broke it, and gave it to his disciples, saying,
Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya kurang lebih begitulah. Kok suaranya jadi gede. Kira-kira penampakan seperti itu yang sering kali dialami oleh para kudus itu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan orang-orang tertentu di zaman ini ya melihat penampakan yang sama atau vision ketika misa atau ekaristi. Kamu videonya dong bisa kirim ke Oke, nanti coba DM Mimin ya setelah live-nya selesai, nanti Mimin kasih linknya. Ada kok sebenarnya, Mimin udah posting juga di akun ini di playlist yang judulnya Katolik Emas. Tapi nanti Cindy Magdalena, coba deh Mimin kalau kamu lupa. Untuk DM Mimin hafalin dulu username kamu. Nanti Mimin apa? Sebentar ya. Mana tombol asisnya? Oh di sini. Bentar. Oke, di Mimin kasih linknya ya. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya sedikit banyak mau memberikan kepada kita gambaran tentang liturgi surgawi. Ya, karena memang susah sih untuk menggambarkannya gimana sih tadi ketika kita menyebut tentang liturgi surgawi. Nah, tiba-tiba Mimin ingat video itu. Nah, jadi oleh perayaan Ekaristi kita sudah menyatukan diri sekarang ini dengan liturgi surgawi. Jadi kita sudah mulai membiasakan diri sebuah antisipasi kehidupan surgawi. Ya, dan mengenyam lebih dulu kehidupan abadi di mana Allah akan menjadi semua untuk semua. Nah, kita semua lihat ya di kitab Wahyu ketika anak domba itu di sana tidak ada matahari. Yang menjadi matahari adalah anak domba yang menjadi penerang bagi semuanya. Di mana dia menjadi semua untuk semua. Seperti juga di dalam Ekaristi. Ya. Di mana Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Ya. Dikatakan apa? Untuk hidup kekal kita harus makan tubuh dan darahnya ya. Itu sebuah keharusan untuk hidup kekal, dikatakan seperti itu ya, dan dia menjadi semua di dalam semua. Baik, 13:27. Jadi Ekaristi adalah hakikat dan rangkuman iman kita. Cara pikir kita sesuai dengan Ekaristi, dan sebaliknya Ekaristi memperkuat cara pikir kita. Ini menurut Santo Irenaeus ya. Oke. Sekarang kita mau lanjut. Oh, belum dibalik mic-nya. Pantas suaranya agak kecil tadi dan sekarang sudah normal. 13:28. Kekayaan isi sakramen ini menyata dalam aneka ragam nama. Tiap-tiapnya menunjuk kepada aspek tertentu. Jadi orang menamakannya Ekaristi karena ia adalah ucapan terima kasih kepada Allah. Kata-kata
Ekaristein dan eulogein itu mengingatkan pujian bangsa Yahudi yang terutama pada waktu makan, yaitu memuliakan karya Allah mulai dari penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Ya. Terus juga orang menamakannya perjamuan Tuhan, nih 1329. Ya, jadi kita bisa melihat misalnya di kalau tentang Ekaristi tadi, Ekaristin kita bisa melihatnya di Lukas 2:29, 1 Korintus 11:24. Ya, ada di catatan kaki ini. Ya, Mimin langsung karena waktu kita tinggal 7 menit lagi, nanti boleh dibaca sendiri. Ya, terus perjamuan Tuhan kita bisa melihatnya di 1 Korintus 11:20, ya nanti bisa dilihat sendiri. Jadi maksudnya dia memiliki beberapa nama. Karena ia menyangkut perjamuan malam yang Tuhan adakan bersama murid-muridnya pada malam sebelum sengsaranya. Tetapi ia juga menyangkut antisipasi perjamuan pernikahan anak domba. Kita bisa melihatnya di Wahyu 19:9. Ya. Dalam Yerusalem surgawi ini sebuah antisipasi. Jadi maksudnya kita dibiasakan di dalam liturgi surgawi tersebut untuk nanti nggak kaget di surga nanti. Ya, begitulah kira-kira. Itu artinya antisipasi ya. Juga disebut pemecahan roti, karena ritus yang khas pada perjamuan Yahudi ini dipergunakan oleh Yesus pada waktu makan sebagai kepala persekutuan. Ia memberkati roti dan membagi-bagikannya. Kita bisa melihatnya di Matius 14:19, juga Matius 15:36, juga di Markus 8:6-19. Ya. Ia melakukan ini terutama dalam perjamuan malam terakhir. Dari tindakan ini, para murid mengenalnya kembali sesudah kebangkitan. Nah, jadi kalau kita melihat di mana tadi? 7. Bandingkan Lukas 24:13-35. Coba kita buka. Oke, kita buka satu ayat aja deh. Lukas 13, ya, yang punya kitab suci. Lukas 24. Lukas 24, 13-35. Itu kenapa itu? Lukas di ujung-ujung ya. Nah, Lukas 24 itu. 13-35. Nah, itu Yesus menampakkan diri di jalan di Emmaus ya. Jadi semulanya para murid tidak mengenal dia, bukan? Ya enggak. Namun waktu ia duduk dan makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tapi ia langsung lenyap dari tengah-tengah mereka. Wow. Jadi ini menjadi tipikalnya Tuhan Yesus sendiri. Pemecahan roti menjadi karakternya dia sendiri. Kita langsung mengenal bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Jadi kita berlaku seperti murid-murid di Emmaus itu. Kita enggak mengenal. Nah, ini juga sebenarnya sebuah pertanyaan. Yesus telah bangkit. Bukankah 3 tahun dia hidup bersama kita? Ini berbicara tentang murid yang lain ya. Jadi selain punya para rasul, dia punya 70 murid yang lain, bahkan mungkin lebih. Nah, kenapa murid yang sehari-hari bersama dia ini ya enggak mengenal dia? Nah, berarti kita hanya bisa berpikir secara logika. Mungkin tubuh kemuliaannya Tuhan itu lebih baik, lebih sempurna, lebih ganteng mungkin. Sehingga murid-muridnya pangling, bingung, ini siapa? Nah, baru diketahui ketika dia memecah roti, baru dia tahu ini adalah Tuhan. Ya. Nah, itu dia maksud Mimin. Bisa jadi nanti pun kamu yang mungkin suaranya fals atau sumbang, mungkin yang hidungnya kurang mancung menurut dia, atau kulitnya kurang putih menurut dia, ketika kita semua nanti mengambil tubuh kemuliaan kita, wow, kita lebih kinclong kali ya, nggak perlu makan apalagi glutatonin, nggak perlu minum apalagi apa namanya, biasa perempuan suka minum itu, ada gen-gennya itu, nggak hafal. Ya, semuanya sudah cantik dan ganteng-ganteng, wah, sehingga orang yang tidak mengenakan tubuh kemuliaan itu nggak mengenal kita. Nah, juga adalah menarik ya,
ketika Maria Magdalena mau menyentuh dia, Yesus mengatakan apa? Jangan sentuh saya belum menghadap Bapa. Ini juga menarik, kenapa enggak boleh disentuh? Mungkin supaya sebenarnya bukan masalah halal dan haram, bukan masalah nanti dia ternoda, enggak. Mungkin supaya Maria Magdalena enggak kaget, karena tubuh itu transparan dan bisa ditembusi. Contohnya, kita lihat ketika para murid ketakutan, ya, dan pintu-pintu mereka kunci, ya. Yesus dengan tubuh kemuliaannya bisa masuk tuh ke dalam ruang itu, padahal sudah terkunci. Artinya apa? Tubuh kemuliaan itu bisa jadi mengagetkan, begitu powerful, tidak dibatasi oleh ruang bahkan waktu. Jadi manusia belum siap untuk berhadapan dengan fakta atau kenyataan ini. Apalagi model Maria Magdalena yang hidupnya di 2000 tahun yang lalu, nggak pernah nonton TikTok, nggak pernah nonton dunia masa depan, nggak mengerti tentang Star Trek gitu ya, atau Star Wars, yang kadang-kadang bertemu makhluk dari masa depan yang bisa transparan. Pasti dia kaget setengah mati ya. Jadi Tuhan bilang jangan sentuh saya dulu. Nah, hal seperti ini ya. 1 menit lagi. Oke, kita selesaikan deh. Sampai di mana? Aduh, masih banyak. Oke deh, sampai poin ini saja. Dengan istilah memecahkan roti, orang Kristen pertama mengabarkan perkumpulan ekaristi mereka. Ya, jadi ini menjadi karakter atau ciri khas dari orang Kristen pertama, memecah roti ya. Dengan itu, mereka hendak mengatakan bahwa semua orang yang makan satu roti yang dipecahkan dari Kristus itu masuk ke dalam persekutuannya dan membentuk di dalamnya satu tubuh. Oke. Baik, sampai di sini teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, apalagi yang sudah kasih gift, atau juga yang ngikut sejak awal yang kita kena like babak pertama tadi ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa lagi malam Jumat membahas demonologi atau ilmu tentang setan, tentang iblis. Jadi kita tutup dengan doa ya. Kita siapkan hati kita, kita mau berdoa. Jangan lupa pantau terus YouTube-nya Mimin. Setiap apa yang sudah kita bahas secara live di sini akan Mimin posting ulang di YouTube dengan nama yang sama, Komsa KKSM. Juga Instagramnya juga Komsa KKSM, boleh juga dibuat ramai di sana ya. Oke, baik, kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu pada malam hari ini. Engkau tidak henti-hentinya membuat kami terpesona akan kemuliaan-Mu, akan cinta-Mu, akan kemahakuasaan-Mu, akan kebesaran. Buat kami Tuhan semakin mengerti rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami, para malaikat dan orang kudus berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless you. Wah, ini sudah mau tutup, malah makin banyak orangnya. 40 orang sudah. Ya teman-temannya, kita jumpa lagi. Nanti kita tutup. Kita sudah selesai malam ini. Ya. Thank you semuanya.